wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ada yang sakit nggak hari ini? Enggak ada, Bu. Nggak ada, alhamdulillah baik ya. Sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni Terima kasih April ya. Ibu ingatkan kembali, jaga kesehatan selalu ya, dimanapun kalian berada. Siapa yang sudah nonton YouTube-nya? Ya, di situ sudah ada sebagian materinya sudah ada. Dan hari ini kita belajar tentang teks eksplanasi dan cara menghemat listrik. Eksplanasi adalah teks yang di dalamnya memuat tentang mengapa dan bagaimana dari sebuah topik. Ya, memuat tentang mengapa dan bagaimana. Mengapa bisa terjadi, bagaimana cara menanggulanginya. Ya, topik dalam teks eksplanasi itu biasanya bisa fenomena sosial, budaya, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Coba dibaca, Pak Is. Satu, pernyataan umum. Dua, deretan penjelas. Tiga, interpretasi atau pesan, pendapat, atau pandangan. Teks eksplanasi terbentuk dari pernyataan umum di paragraf pertama, kemudian dijelaskan di paragraf berikutnya, dan ditutup oleh interpretasi penulis atas pernyataan tersebut. Aurel, teks eksplanasi itu kan ada pernyataan umum. Nah, biasanya pernyataan umum itu yang bagaimana? Pernyataan umum berisi pernyataan tentang suatu topik yang akan dijelaskan proses keberadaannya, proses terjadinya, atau proses terbentuknya. Ya. Langkah-langkah menentukan topik dalam teks eksplanasi. Langkah-langkah menentukan topik dalam teks eksplanasi. Membaca teks keseluruhan, memahami isi teks, mengambil kesimpulan atas topik atau tema dari bacaan. Nah, teks eksplanasi ini akan berkaitan dengan mengapa kita harus hemat listrik, tentang cara menghemat listrik ya. Tadi kan sebab akibat ya, pasti ada sebab, ada akibatnya. Kalau kita boros akibatnya apa, kan pasti seperti itu. Lampunya nyala, ya seharusnya kalau siang hari bagaimana? Matikan. Jendela saja. Ya, dimatikan lampunya, membuka jendela saja nih, jendelanya udah ada ya. Nah, nomor 2, kira-kira apa? Bumi. Nggak boros, Bu. Matikan. Bumi. Biar jelas. Gak boros, Bu. Gak ada Nggak boros, Bu, soalnya nggak ada jendela. Iya, betul. Ada jendela di situ. Ada nggak jendelanya? Nggak ada. Nggak ada. Berarti boros nggak kira-kira ini? Enggak. Kenapa nggak boros? Gak mau. Karena kan ada jendelanya, jadi boleh menyalakan lampu. Oh ya. Nomor 3. Nomor 3 kira-kira Aimo. Boros tidak? Enggak. Enggak, Bu. Enggak. Kok enggak, kan siang-siang? Kan nggak ada jendela, Bu. Oh, enggak ada jendelanya. Terus Matiin yang keempat. Arjuna, boros tidak yang keempat? Tidak, Bu. Tidak. Kenapa tidak? Gak ada Ada jendela. Nggak ada jendela. Cuma ada satu jendela. Kira-kira yang paling boros itu nomor berapa? 1 sampai 5 itu? Nomor 5. Nomor 5. Nomor 5. Nomor 5. 50. Nomor 5, coba. Nazib, kenapa nomor 5 itu paling boros? Soalnya TV-nya dihidupin, nggak ada orang yang nonton. Hidupin. Terus ya, lanjut. Radionya diaktifin, dihidupin. Ya, dihidupin.
Berarti kalau sudah selesai semuanya, jadi kabel listrik atau stop kontaknya ya, itu harus dilepas. Kalau tidak dipakai, jangan nyolok terus, nanti bisa kebakaran ya. Berarti ini kita harus menghemat listrik. Nah, kalau menghemat listrik berarti menghemat apa? Ada yang tahu? Biaya. Menghemat biaya. Ya, menghemat biaya. Tuh ya. Hemat energi berarti hemat biaya. Kalau menonton TV, kalau tidak ditonton harus dimatikan. Jangan menyebabkan pemanasan global atau global warming, ya. menghemat biaya, melestarikan lingkungan. Iya. Jadi, mengapa kita harus menghemat listrik? Yang pertama itu pastinya karena cadangan listrik itu kan terbatas. Yang kedua bisa menyebabkan pemanasan global. Yang ketiga adalah menghemat biaya. Keempat, menjaga lingkungan ya, melestarikan lingkungan. Lanjutnya, akibat pemanasan global. 1. Meningkatnya suhu di bumi. 2. Perubahan musim. 3. Mencairnya es di kutub. 4. Naiknya permukaan air laut dan beberapa daratan tenggelam. Banjir dan seterusnya, akhirnya daratan di sekitarnya itu tenggelam. Atau mungkin suatu daerah itu bisa tenggelam karena es di kutub utara itu mencair ya. Nah, sekarang cara mengatasi pemanasan global. 1. Cara menghemat energi listrik. 1. Menggunakan listrik dengan bijak. 2. Mematikan alat elektronik yang sudah tidak digunakan. Ketiga, mematikan AC dan membuka jendela. Dan keempat, mengganti lampu pijar dengan lampu LED. Apa itu teks eksplanasi? Masih ada yang ingat tadi teks eksplanasi itu apa? Teks yang menjelaskan Teks tentang yang berisi bagaimana, informasi. mengapa, dan kapan dari suatu topik. Iya. Sekarang nih, coba ya Vira, struktur teks eksplanasi itu apa saja? 1. Pernyataan umum. 2. Deretan penjelas. 3. Interpretasi atau kesan, pendapat, atau pandangan. Paragraf 1 dengan paragraf selanjutnya, kalau paragraf 1 itu sebagai pernyataan umum dan paragraf selanjutnya itu adalah pernyataan penjelas untuk menjelaskan dari paragraf yang pertama ya. Tadi bagaimana cara menentukan topik dalam teks eksplanasi? Keseluruhan, memahami isi teks, lalu menyimpulkannya. Ya. Kesimpulannya tadi kita belajar tentang apa hari ini? Teks eksplanasi, Bu. Teks eksplanasi. Sama menghemat listrik. Iya, menghemat listrik. Sekarang, menghemat listrik, contohnya bagaimana? Mematikan lampu pada siang hari. Mematikan listrik bila tidak digunakan. Matikan TV jika tidak ditonton. Mematikan lampu ketika hendak pergi dan meninggalkan ruangan. 4. Mematikan keran air ketika sudah penuh dan sudah. Ya, tadi baru kita bahas langkah-langkah menentukan topik. Membaca teks Membaca isi teks, membaca teks keseluruhan. Ya, mungkin hari ini, materi hari ini adalah teks eksplanasi dan cara menghemat listrik. Ibu akhiri. Cukup sekian. Semuanya jaga kesehatan ya. Ibu minta doa. Misa dipimpin berdoa. Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an La ilaha illa anta astaghfiruka. Alhamdulillah, pelajaran hari ini telah selesai. Ibu infokan lagi. Mungkin cukup sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.